The Global Marketplace. Dasar-dasar perdagangan internasional. Yang pertama ada definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa, yang pertama ada antar per orang, yaitu individu dengan individu. Yang kedua antar individu dengan pemerintah suatu negara. Yang ketiga pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lainnya. Teori perdagangan internasional. Teori yang pertama yaitu teori keunggulan mutlak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ia mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat, perlu adanya pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang. Yang kedua ada teori keunggulan komparatif. Teori yang dikemukakan David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja. Selanjutnya yaitu teori permintaan timbal balik. Teori ini dikemukakan oleh J.S. Mill, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antar dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukarannya, atau menentukan dasar tukar dalam negeri. Yang keempat yaitu teori model Heckscher-Ohlin. Teori ini menganggap bahwa setiap negara akan mengekspor komoditas yang relatif memiliki faktor produksi berlimpah dan murah, serta mengimpor komoditas yang faktor produksinya relatif jarang dan mahal harganya. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama ada yaitu adanya kebutuhan barang atau jasa yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Ketiga, adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha. Keempat, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas hasil produksi. Kelima, adanya kesamaan selera masyarakat dunia terhadap suatu produk tertentu. Keenam, keinginan menjalin kerjasama ekonomi, hubungan politik, dan dukungan negara lain. Ketujuh, berkembangnya globalisasi ekonomi dalam kehidupan masyarakat dunia. Kedelapan, kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan pelaksanaan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional. Mengutip buku Pembangunan Ekonomi, hambatan perdagangan internasional mencakup yang pertama yaitu pembatasan jumlah impor, kedua pemungutan biaya ekspor dan impor yang tinggi, ketiga perizinan yang berbelit-belit, keempat keamanan negara. Sedangkan dalam buku Hukum Dagang Internasional, faktor penghambat perdagangan internasional yaitu 1. Nilai tukar yang berbeda. 2. Konflik di suatu negara. 3. Kegiatan ekspor dan impor perlu waktu yang lama. Nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mata uang suatu negara hanya berlaku di wilayah pabean negara tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembayaran dalam perdagangan internasional menjadi rumit dan tidak berjalan lancar apabila suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan jumlah impor yang menghambat masuknya produk impor. Konflik di suatu negara. Konflik dapat berupa perang, kekacauan politik, atau kerusuhan. Contohnya, konflik Rusia dan Ukraina mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Konflik tersebut mempengaruhi perdagangan internasional sehingga menyebabkan terhambatnya proses impor dan ekspor. Kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Arus masuk keluar barang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perizinan yang cukup rumit serta melewati berbagai wilayah pabean suatu negara. Tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain. Kedua, memperluas wilayah pasar perdagangan dan meningkatkan produksi. Ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Keempat, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Kelima, modernisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi proses produksi. Keenam, membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil dan unggul serta mampu mengikuti. Manfaat perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional bagi setiap negara yaitu 1. Mempererat hubungan antar negara baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Ketiga, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta di negara lain. Keempat, meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional.
5. Mempermudah dalam memperoleh barang atau produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. Keenam, memperluas peluang dan kesempatan kerja karena terbukanya lapangan kerja. 7. Mendapatkan keuntungan internal dan eksternal negara.